Proses hukum sepihak akan dilakukan oleh pinjol-pinjol di tahun 2025 ini. Nah, apa aja di sini mau saya bahas buat kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Pada kesempatan video kali ini saya ingin membahas tentang yang namanya proses hukum sepihak oleh pinjol-pinjol. Nah, di sini ada pertanyaan. Saya sendiri membuat video ini karena memang ada pertanyaan juga dari kalian ini, Bang, benarkah akan ada proses hukum sepihak dari para pinjol ini karena merasa dirugikan akibat banyaknya nasabah yang telah galbay? Lalu gimana, Bang, sebenarnya proses hukum sepihak ini? Nah, di sini saya mau bahas ya, teman-teman semuanya. Jadi yang namanya proses hukum sepihak itu tidak ada ceritanya sebenarnya, teman-teman. Jadi kalian tuh nggak usah takut kalau misalkan pinjol melakukan hal ini, hal ini, hal ini, hal itu, dan yang lain sebagainya. Memang benar di Indonesia itu ya, itu memang bisa mengajukan bahwasanya ada gugatan dan yang lain sebagainya dari pihak yang dirugikan. Tetapi harus sesuai koridor aturan. Koridor pinjol dengan nasabah kan sudah diatur oleh OJK. Aturannya seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Mungkin kalian juga pernah dengar nih, pihak Shopee mengajukan kepada OJK ketika ada nasabah yang galbay dipidana atau diproses hukum dan yang lain sebagainya. Semuanya itu tidak akan pernah bisa. Kenapa? Karena aturan yang telah dibuat oleh OJK itu susah dirubah juga. Ya walaupun memang kadang-kadang di Indonesia ini juga lucu, teman-teman ya. Aturannya udah dibuat, kesepakatannya sudah seperti ini, penagihan nggak boleh tebar ancaman, apalagi pembunuhan dan yang lain sebagainya, teror dan yang lain sebagainya itu tidak diperbolehkan. Tapi nyatanya ya masih terus berjalan seperti itu. Nah, kalau masalah proses hukum sepihak, ini saya jamin tidak akan ada, teman-teman. Ya, sekarang juga sebenarnya sih sudah berjalan proses hukum sepihak mas sebenarnya kalau kita teliti di lapangan. Buktinya apa, Bang? Ya buktinya kalian diancam, dibunuh, diancam pembunuhan gitu kan, diancam keluarganya, diteror, diteleponin tiap hari. Itu kan sebenarnya pinjol ini sudah melanggar hukum. Harusnya pinjol tersebut ditutup karena memang sudah banyak melanggar aturan. Tapi nyatanya pinjol tersebut tidak ditutup-tutup juga. Ya itu kan namanya proses hukum sepihak. Gitu sih sebenarnya mah. Kan pinjol doang yang diuntungkan. Kalian nggak diuntungkan. Kalian kena teror tiap hari. Kalian kena ancaman tiap hari. Bukan hanya kalian yang diancam, tapi keluarga-keluarga kalian juga kena ancaman gitu kan. Itu udah berjalan sebenarnya proses hukum sepihak ini. Tetapi kalau yang lebih dalam lagi atau mengacu yang lebih ekstrim lagi, ya sebenarnya udah nggak ada. Sudah sampai situ doang. Kalau misalkan nanti bakal dipidana, nanti bakal dipenjara, itu adalah hal yang mustahil dan tidak akan pernah terjadi juga. Karena proses hutang piutang ataupun pinjam meminjam itu adalah perdata, teman-teman. Oke, mudah-mudahan bisa menjawab atas pertanyaan dari kalian. Kalau kalian mau tanya, boleh tinggal tulis aja di kolom komentar atau DM ke Instagram saya kalau mau konsultasi gratis sama saya, karena saya membuka konsultasi gratis ini pengen bantu kalian biar bisa terlepas dari yang namanya jeratan hutang pinjol. Saya mau tutup video ini dan kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.